Oke, selamat sore sahabat Ruza. Ya, Selamat sore. udah? Oke. Selamat sore sahabat Ruza, selamat datang di Health Talk sore hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta seputar kesuburan. Dan di tengah-tengah kita udah hadir Dokter Cantik, Dokter Elsina, spesialis obgyn di Rumah Sakit Azra Bogor. Dok, apa kabar dok? Baik, Mbak Ria. Mas Rian ya. Alhamdulillah baik. Dokter Elsina masih tetap aktif terus di Rumah Sakit Azra. Nggak ada takut-takutnya deh sama COVID ya dok? Takut, tapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan dong, ya kan? Seperti yang webinar kita kemarin, kita kan ngebahas tentang gigi ya dok ya. Nah kemarin juga kita ngebahas tentang itu tuh, jangan takut ke rumah sakit karena nggak semenakutkan itu kok. Oh, oke. Mengikuti protokol kesehatan dan lain-lain. Betul. Gitu deh teman-teman. Nah sebelum kita mulai dok, aku mau informasi sedikit buat sahabat Ruza yang hari ini udah nonton, udah ikut gabung bareng. Di Rumah Sakit Azra ada program baru yaitu pemeriksaan serologi. Harganya dimulai dari 150.000, itu bisa drive thru, jadi nggak usah turun dari mobil dok. Oke, langsung ya. Langsung gitu, sama swab test seperti itu. Nah dok, hari ini kita mau bahas tentang mitos dan fakta dok tentang kesuburan. Oh ya, soal kesuburannya. Aku juga mau curhat, ini sebenarnya IG live pertama aku. Aku grogi loh sebenarnya, tapi menurut aku penting banget ya kita memberikan informasi lewat IG live kayak gini, karena saat kita praktek mungkin kita nggak bisa lama-lama. Padahal soal kesuburan itu harusnya panjang kali lebar jelasinnya. Nanti kita ngomongin sedikit ya soal itu ya. Kita bahas yang padat, singkat padat ya dok ya? Singkat padat ya. Oke, nah kenapa disebut penting lewat media sosial? Karena yang paling mudah itu kan sekarang media sosial dok, Instagram. Orang kayaknya nggak bisa jauh gitu dari handphone ya kan? Paling gampang kan media sosial, Instagramnya gitu kan. Makanya kenapa Rumah Sakit Azra cukup aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat media sosial. Benar. Gitu dok. Dok, ngomongin fakta dan mitos, ada beberapa yang aku mau tanyain dok. Ya, banyak apa dikit? Dikit aja dulu. Nanti juga banyak yang lain yang nanya. Oke, silakan. Gitu. Jadi kayak misalnya dok, ada yang pernah bilang kalau pengantin baru 3 bulan menikah, tapi belum juga berisi nih dok. Gitu. Terus harus segera periksa ke dokter. Itu sebenarnya mitos atau fakta sih dok? Baru 3 bulan nih. Itu banyak banget kasusnya. Jadi baru aja nikah, karena temannya juga sama-sama nikah udah punya anak, langsung buru-buru ke dokter ya kan? Sebenarnya itu mitos gitu ya. Seharusnya dari yang dibilang harus kontrol ke dokter karena program hamil, sebaiknya kalau dia sudah melakukan hubungan seksual dengan teratur ya. Teratur itu maksudnya dalam seminggu 2-3 kali gitu ya. Tapi beneran masuk loh ya. Jangan sampai pengantin baru banyak yang cuma cip-cip di depan doang. Enggak, itu nggak benar. Harus bener-bener penetrasinya bener dan bener-bener terjadi ejakulasi gitu ya. Hubungan yang betul secara teratur 2-3 kali dalam seminggu tanpa kontrasepsi dalam waktu 1 tahun gitu. Jadi 1 tahun. Setahun. Ya, tapi memang ada catatan khusus tuh. Itu kalau wanitanya kurang dari 35 tahun. Kalau di atas 35 tahun memang harus lebih buru-buru lagi karena cadangan sel telur perempuan ada batasnya. Jadi kalau di atas 35 tahun 6 bulan belum hamil, catatan tadi ya, hubungan seksualnya benar-benar teratur, tanpa kontrasepsi, boleh deh program hamil. Atau misalnya ada riwayat dia haidnya nggak teratur, ya, atau misalnya nyeri waktu haid. Nah itu biasanya ada masalah-masalah yang mungkin nanti akan mengganggu kesulitan untuk hamil. Atau misalnya prianya juga pernah ada masalah dengan spermanya, pernah operasi, pernah gondongan waktu kecil, itu biasanya akan mempengaruhi pada fungsi sperma. Boleh datang cepet-cepet gitu, boleh dalam waktu 6 bulan. Kalau itu dirasain yang tadi disebut ya, gitu. Kalau misalnya semuanya normal-normal aja nggak usah buru-buru sebenarnya. Nggak usah, santai aja, ntar makin stres, ya kan? Pokoknya tuh seminggu 2-3 kali dok ya? Ya, dan benar ya, dan benar. Karena aku di praktek banyak banget loh yang ternyata tidak secara benar gitu masuknya. Ini jadi pasangannya yang perempuan bingung, laki-lakinya bingung. Nah, benar-benar udah masuk apa belum? Itu benar-benar terjadi loh. Jadi tidak benar-benar penetrasi dengan baik gitu, itu benar bisa terjadi. Kalau sama-sama belum pernah kan? Ya, mau tahu dari mana, ya kan? Nah, ya betul. Oke, berarti sebenarnya oke, nanti deh, itu ada pertanyaan lanjutannya. Nah, kalau misalnya sulit hamil itu selalu dari perempuan dok, masalahnya itu benar nggak sih?
Salah banget. Jadi Iya. nggak boleh kalau yang disalahkan tuh cuma perempuan doang. Kalau masalahnya tidak hamil dalam waktu tadi batasan 1 tahun ya, pria dan wanita harus datang sama-sama. Karena pemeriksaannya walk-up-nya perempuan dan laki-laki akan dilakukan pemeriksaan sama-sama. Karena faktor pria dan faktor wanita sama-sama memegang peranan terjadinya kesulitan hamil. Jadi bukan hanya perempuan. Nggak salah satu Perempuan 35%, laki-laki sekitar 10-18%, faktor di keduanya sampai 35%. Jadi harus dua-duanya dilakukan pemeriksaan gitu. Jadi memang nanti ada beberapa pemeriksaannya yang mesti dilakukan wajib ya kalau kamu mau program hamil. Kalau laki-laki tuh harus cek analisis sperma. Gitu. Analisis sperma tuh nggak bisa dari pemeriksaan dia sendiri. Misalnya kadang-kadang datang konsul dia bilang gini, dok, sperma saya terlalu encer gitu. Kayaknya itu deh yang bikin susah hamil. Nah, nggak bisa, saya aja nggak tahu yang kental gimana, yang encer gimana ya kan. Jadi itu harus diperiksa pakai lab. Nanti di laboratorium diperiksa jumlahnya. Jadi ada jumlah minimal. Dalam sekali ejakulasi minimal sekitar 2,5 cc dengan jumlah sperma kurang lebih sekitar 39 juta, banyak banget nggak? Itu pasukan perangnya laki-laki itu kan ya. Tapi yang bisa ngebuahin cuma satu, Nah itu dilihat dari kemampuan dia bergerak juga. Jadi sperma itu bergerak berenang gitu dia ya. Jadi hanya yang berenangnya sangat cepat dan tangguh itulah yang bisa membuahi. Juga bentuknya harus bagus. Nanti dalam walk-up anamnesis ke pasien laki-lakinya ya kita harus tahu apakah ada gaya hidup dia yang mungkin mempengaruhi sampai spermanya nggak bagus gitu. Banyak loh, banyak banget. Kategori disebut bagus atau enggak, terus kayak encer atau kental gitu kan ya. Itu masing-masing orang berbeda atau ada standarnya? Ada dong standarnya. Standarnya WHO punya gitu ya. Bukannya, makanya saya juga bingung kok pengennya kental semua gitu. Kenapa semuanya pengen kental gitu spermanya? Enggak bisa gitu. Jadi yang dinilai itu jumlahnya. Terus yang gerak berapa persen gitu ya. Jadi minimal dari yang sperma 39 juta tadi minimal 25% tuh bergerak aktif gitu ya. Jadi kalau spermanya banyak tapi mager semua nggak bisa hamil ya kan, harus dia bergerak aktif. Nah itu ada persenannya gitu. Terus bentukannya juga harus normal. Jadi bentukannya harus normal dari bentuk kepalanya, badan dan ekornya semua harus bagus supaya dia bisa punya kemampuan menembus sel telur gitu ya. Jadi bentuk morfologinya sama jumlahnya itu penting semuanya. Jadi banyak kelakuan-kelakuan gaya hidup dari laki-laki sendiri yang membuat spermanya nggak bagus. Itu seperti contohnya apa coba? Apa, ngerokok misalnya? Kamu tahu tuh kan. Nah, jadi ngerokok itu buat DNA-nya nggak bagus, DNA dari spermanya sendiri nggak bagus. Jadi mungkin jumlahnya nggak ada masalah, tapi kualitasnya jelek, DNA-nya nggak bagus. Jadi kadang-kadang menyebabkan kematian janin di awal-awal gitu. Jadi merokok ya. Jadi kamu mau pakai, sekarang lagi ngetren apa tuh ngerokok ya? Vape itu pakai nikotin nggak? Nikotin. Sama ya, berarti jadi tetap itu sama aja. Yang penting bukan caranya tapi nikotinnya itu yang ngebunuh. Terus apalagi kira-kira dari laki-laki yang begadang gitu? Begadang, betul. Ada penelitian sedikit bahwa jumlah tidur itu cukup mempengaruhi kualitas sperma. Karena ada jam minimal ya, jumlah dan lama tidurnya ya. Jadi lebih bagus tidur tuh jangan terlalu malam karena ada DNA yang bekerja saat malam hari untuk menghasilkan sperma yang baik. Itu ada penelitian yang saya pernah baca juga. Jadi begadang juga harus dikurangin. Ya. Kecuali memang ada shift-shift kayak dokter juga kan ada yang kerja malam ya. Kerja malam gimana tuh dok? Ya memang harus dimodifikasi dengan gaya hidup yang lain. Perbanyak makan dengan diet, dengan olahraga. Tetaplah masih ada penurunan juga dengan pola begadang tadi. Kalau itu bicara mengurangi kualitas. Betul. Ya kan? Kalau yang untuk menambah kualitas. Kamu bisa ngapain? Apa yang harus dilakuin supaya jadi lebih bagus nih kualitasnya? Sebenarnya setiap 3 bulan sekali dia diperbarui gitu ya. Hasilnya tuh selalu bagus. Kalau misalnya dari yang produksi kan testis ya, tahu ya testis tuh yang jadi organ reproduksi laki-laki tuh ada penis yang buat penetrasi dan testis. Testis tuh gudangnya gitu ya. Nah gudangnya itu bagus kalau dia misalnya dia kan letaknya di luar ya, nggak di dalam perut ya. Di luar itu karena di situ lebih dingin. Jadi kita memang harus optimalkan dia dengan suhu yang seharusnya. Misalnya suka nggak pakai celana ketat kamu?
Nggak begitu. Nggak begitu ya. Celana ketat tuh sebenarnya bikin lebih panas. Nah, itulah yang bikin kualitas sperma yang dihasilkan oleh testis jadi berkurang. Gitu. Atau misalnya kamu suka nggak masuk ke sauna gitu? Pernah ya. Tapi nggak suka juga sih. Karena mahal ya. Nah itu juga bikin ngerusak sebenarnya. Dia harusnya dingin. Atau yang lagi ngetren sekarang tuh sepedaan ya. Sepedaan yang sebentar aja nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu lama-lama testis akan bergesekan dengan dengan sadelnya itu membuat suasana di testis jadi lebih panas. Kualitas sperma juga jadi berkurang. Oke. Ya, naik motor gede kamu juga pernah nggak? Iya, naik motor, iya. Itu kan panas ya? Panas, bawahnya kan itu pas banget sama mesinnya. Itu gitu kan. sama, ngerusak juga testisnya. Juga. Wah. Untung belum beli kan? Apanya? Belum beli motor gede kan? Naik motor sih suka. Oh ya, nggak panas dong ya kalau yang biasa ya. Pokoknya itu. Jadi kita gimana caranya? Kalau meningkatkan mungkin kamu bisa dengan makan makanan yang mengandung mikronutrien yang bagus, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi utamakan jangan sampai dia rusak gitu. Jangan sampai rusak dulu. Betul. Kalau itu kan tadi bicaranya, ini rada ngaco nih dong. Betul. Bicaranya itu tadi karena kena panas dan jadi rusak. Kalau misalnya direndam dong. Direndam dengan apa? Sesuatu yang dingin misalnya. Oh, oke. Menurutmu bakal meningkatkan? Enggak, suhunya dia tuh sebenarnya suhu seperti di buah skrotum aja. Segitu aja, nggak perlu harus dingin. Yang normal kayak misalnya pakai celana yang nggak begitu ketat. Segitu aja udah cukup. Udah cukup. Jadi nggak perlu didinginin. Saya tadi malas gerak lagi spermanya. Segitu aja. Jadi nggak usah terlalu dingin, apalagi dipanasin, itu bahaya. Itu bahaya. Oke. Nah, itu tadi. Itu yang cowok ya, soal cowok. Oke. Misalnya kalau ada lagi kemungkinan hamil menjadi lebih besar jika melakukan hubungan seksual setiap hari. Oke. Ini Jadi berhubungan sama banyaknya kuantitas si produksi tadi kan? Betul. Nah, seminggu 2 sampai 3 kali, ini tiap hari. Nah, itu kejawab sendiri sebenarnya ya. Jadi kan sekarang rata-rata kalau saya lihat ya, perempuan bekerja, laki-laki bekerja, pulang malam. Jadi nanti hubungannya cuma weekend doang gitu ya. Jadi saya rutin dok. Jadi kalau udah Sabtu, Minggu dari pagi, siang, sore itu nggak rutin ya. Itu sperma yang keluar jauh lebih jelek. Jadi jauh lebih bagus kamu 2 hari sekali, 1 hari istirahat gitu ya. Nanti dicoba lagi gitu 2 hari. Dan yang paling penting adalah lakukan hubungan di masa subur gitu. Jadi memang kalau misalnya dia masih santai-santai gitu ya, belum injury time 1 tahun ya, lakukan aja hubungan biasa aja gitu. Nanti pasti akan terjadi kehamilan hampir 90%, 85% lah ya. Dalam 1 tahun pertama kalau dia rutin hubungan pasti hamil kalau nggak ada masalah ya. Tetapi memang kalau dia paling penting adalah memang mengetahui masa subur tadi. Kalau siklus haidnya teratur, nah itu gampang kita hitungnya. Kurang lebih 2 minggu sebelum perkiraan haid berikutnya. Jadi nanti mungkin perlu tahu juga tuh ngitung masa subur kalau memang dia teratur haidnya. Gitu. Untuk menghitung masa subur dok. Nah, kapan? Ya. Mungkin kalau pasangan baru kan kayaknya belum sampai sepaham itu kali ya. Nikmatin aja dulu ya kali ya. Jadi kalau hubungannya harus masa subur kayaknya jadi fungsi rekreasinya jadi berkurang. Kan fungsi hubungan seksual kalau sudah menikah tuh 2, reproduksi sama rekreasi ya kan. Reproduksi ya kalau misalnya dia melakukan hubungan teratur, mudah-mudahan pasti hamil. Hampir 85% itu penelitian di berbagai negara ya. Tetapi kalau misalnya kita pengen tujuannya promil, memang sebaiknya di minggu subur. Kurang lebih minggu subur itu terjadi 2 minggu sebelum perkiraan haid berikutnya. Jadi kalau misalnya siklusnya, Mas Dian udah nikah belum ya? Belum. Misalnya nih ya, kalau misalnya perempuan itu dalam haid berikutnya siklus haidnya 28 hari gitu ya. Jadi dari hari pertama haid berikutnya dengan hari pertama bulan berikutnya itu jaraknya 28 hari. Nah, siklus masa suburnya itu terjadi di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah. Dan paling banyak terjadi kehamilan 1 hari sampai 2 hari sebelum ovulasi atau sebelum sel telur keluar. Gitu. Jadi mulai hubungan selang-seling tuh di minggu itu. Mudah-mudahan terjadi. Atau pakai ini kit ovulasi itu juga ada yang dijual bebas. Buat merangsang gitu kali ya? Bukan, untuk ngecek adanya peningkatan hormon LH. Itu biasanya cukup akurat juga sih. Nah, kalau misalnya ada yang mengalami dok, sering lagi masih singlenya nih, sering terlambat haid. Betul. Nah, itu mempengaruhi nggak sama sulitnya hamil ya? Cukup mempengaruhi. Jadi kalau tadi seperti saya bilang, kalau dia udah ada masalah haid ya, sering telat terutama,
mungkin harus ke dokter lebih cepat, 6 bulan udah nggak hamil-hamil langsung ke dokter. Itu biasanya berhubungan dengan gangguan ovulasi atau sel telur yang matang untuk pecah atau keluar. Biasanya terjadi pada kasus polikistik ovari. Itu hampir 40% lah ya, yang sulit hamil itu biasanya karena gangguan ovulasi. Nah, sebenarnya gampang juga sih penanganan PCOS asal dia bisa melakukan perubahan gaya hidup dan juga mungkin penyimbangan hormon. Tapi itu memang agak panjang dan lebar ya untuk PCOS sendiri. Tapi itu cukup besar menyumbang mengkontribusi kesulitan hamil untuk haid yang tidak teratur. Jadi kalau dibilang teratur tuh gini Mas, misalnya siklusnya itu ya, siklus haid itu kan harusnya sekitar 24 sampai 38 hari. Ini memang banyak banget sih definisinya, tapi mungkin yang terbaru 24 sampai 38. Artinya setiap 24 hari dia haid. Itu yang paling cepat. Atau setiap 38 hari dia haid. Kalau di atas itu dia termasuk jarang haidnya. Nah, pada kasus-kasus gagal ovulasi biasanya dia terlalu cepat haid lagi itu biasanya nggak sel telurnya nggak keluar. Atau terlalu lama dia nggak keluar sel telurnya. Nah, itu pasti akan mengalami kesulitan hamil, gitu. Berarti itu fakta ya, Dok ya? Oh, fakta itu, fakta. Betul. Nah, kalau misalnya udah di atas usia 40 tahun, Dok. Katanya kan nggak mungkin hamil lagi. Ya sudah nggak perlu lagi lah pakai kontrasepsi kalau berhubungan. Nah, itu fakta atau mitos? Sangat sekali mitos ya. Jadi banyak banget nih di sejak musim pandemi gini, ya suami kerja di rumah, banyak banget yang sudah 40 tahun istrinya. Jadi iya dateng, padahal anak terakhirnya tuh udah mungkin usianya udah 10 tahun, udah 15 tahun, ternyata hamil lagi. Mungkin saat WFH ini hubungannya jadi teratur gitu ya, jadi kayak pengantin baru lagi. Nah di saat itulah, jadi memang kalau di atas 40 tahun sangat-sangat direkomendasikan untuk kontrasepsi. Karena apa? Karena haidnya udah nggak bisa teratur lagi, jadi kita nggak bisa ngitung masa subur lagi. Kalau zaman dia masih teratur mungkin kita bisa ngitung di masa subur kira-kira segini jangan hubungan gitu. Tapi kalau udah mau premenopause yang 40 tahun ke atas biasanya udah nggak teratur haidnya. Jadi bagusnya sih kita kontrasepsi. Nah, walaupun dia udah nggak teratur ya, kadang-kadang masih ada sel telur yang matang. Nah, saat itulah terjadi kehamilan. Nggak, itu di luar perhitungan ya, Dok ya? Di luar perhitungan dan banyak banget loh. Sekarang banyak banget di atas 40 tahun yang hamil. Sebenarnya kalau misalnya mereka sampai kejadian itu kan tidak direncanakan dan maksudnya ya itu terjadi gitu. Terus kan ada lagi yang bilang itu bicara sehat atau enggaknya gitu ya, beresiko atau tidaknya itu gimana tuh Dok kalau misalnya di atas 40 tahun? Ada resiko ya. Jadi kalau di atas 40 tahun memang ada peningkatan resiko baik pada ibunya maupun pada janinnya. Pada ibunya memang ada kemungkinan dia mengalami keracunan kehamilan lebih tinggi ya, hipertensi pada kehamilan, resiko dia keluhan dari awal mual muntahnya jauh lebih hebat gitu ya. Atau misalnya resiko perdarahan saat dia lahiran juga kemungkinan lebih besar juga pada wanita yang berusia 40 tahun. Untuk janinnya sendiri memang ada resiko kerusakan cukup besar kalau misalnya di atas 35 tahun bahkan ya. Jadi sel telurnya bahkan sudah banyak mengalami kerusakan. Jadi disitulah memang rentan pada wanita yang hamil di atas 40 tahun. Tapi yang baik juga ada sih. Saya kan nggak bisa membatasi juga ya. Itu kan namanya mukjizat atau karunia Tuhan. Tapi memang kita memberikan batasan seperti itu. Di atas 40 tahun ibu ini adalah kehamilan resiko tinggi. Nah, itu kan kalau bicara teorinya hitam di atas putihnya itu kan beresiko 35 tahun ke atas gitu kan. Cuman yang tadi disampaikan juga nggak juga berarti semuanya sama gitu. Ada yang mukjizat Tuhan yang bisa mereka sehat-sehat aja. Betul. Atau ada nggak kiat-kiatnya kalau misalnya terjadi ini mereka yang kayak gitu kayak WFH terus jadi hamil gitu. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menjaga supaya nggak hamil? Supaya hamil? Supaya kondisi sehat-sehat aja. Kan udah kejadian nih. Supaya Jadi memang gini, kalau misalnya terpaksa gitu, maksudnya akhirnya hamil di usia 40 tahun, ya memang kita harus memberikan nutrisi yang baik. Memang harusnya sih dipersiapkan sebelum ibu itu hamil. Tapi ya yang kita bisa lakukan adalah kita mengusahakan untuk nutrisinya diperbaiki. Karena itu pasti akan membuat cikal bakal yang baik buat janinnya. Terus juga ibunya juga harus istirahat yang cukup, jangan stres. Karena ibu yang stres janinnya juga pasti ikut stres. Jadi yang paling penting adalah suami juga memberikan support atau dukungan. Suaminya gitu. Untuk si istri ya.
harus happy supaya kehamilan Iya, itu. harus happy, bener. Walaupun memang tidak direncanakan, tapi mungkin ada rencana yang lain gitu di Iya. situ kan. Mungkin ada rezeki dari situ. Pasti ada rezekinya, pasti ada rezekinya. Gitu. Nah, dok ada lagi nih. Kalau misalnya bicara tadi sperma sama sel telur, ada yang bilang kalau misalnya si perempuan itu harus orgasme dulu untuk menarik si sperma itu. Itu suatu faktor tuh, dok. Oke. Oh, harus orgasme ya. Jadi harus orgasme gitu supaya bisa jadi hamil gitu. Itu benar atau enggak? Jadi gini ya, untuk terjadinya suatu kehamilan tuh ya, tadi saya cerita, itu butuh kalau laki-laki sperma yang baik. Kalau perempuan tuh butuh saluran telurnya lancar supaya spermanya jalannya bagus buat ketemu sel telur. Jadi indung telurnya harus keluar, sel telurnya harus keluar dari indung telur. Jadi harus ada indung telur yang baik dengan sel telur yang matang. Juga rahimnya bagus buat tempat perlekatan mudigahnya gitu ya. Jadi tanpa orgasme pun gitu, orgasme itu kan rasa nikmat dari wanita setelah melakukan hubungan seksual ya. Sebenarnya dia bisa terjadi kehamilan tetap gitu ya. Jadi karena itu hanya butuh sperma yang tangguh gitu. Jadi dia bisa melewati semua itu gitu ya. Dia perlu bisa sampai ke atas, bisa ke saluran telur, menemui sel telur gitu. Jadi dia nggak perlu harus orgasme. Itulah mengapa kadang-kadang ada juga korban pemerkosaan gitu, maaf ya, yang terpaksa akhirnya hamil gitu. Iya sebenarnya kan kalau Bukan, korban dia nggak sama sekali nggak menikmati. Iya betul, pastinya. walaupun disakiti, tapi karena memang spermanya dia bisa mampu gitu. Jadi itulah memang yang dikatakan bahwa dibutuhkan sperma yang tangguh tadi gitu untuk terjadinya kehamilan. Jadi tapi memang orgasme mungkin jadinya kan saat melakukan hubungan wanitanya jadi lebih rileks, enjoy dong jadinya kan, jadi nggak tertekan. Mungkin pengaruhnya lebih ke arah hormon stres lebih menurun, dia enjoy melakukan hubungan seksual, jadi 2-3 hari sekali dia nggak tertekan. Mungkin lebih ke arah situ sih. Cuma kalau untuk meningkatkan buat supaya hamil harus orgasme enggak juga. Berarti Jadi itu mitos. Jadi nggak perlu juga harus ngangkat-ngangkat kaki ya. Jadi katanya supaya spermanya nggak kemana-mana gitu, kakinya harus diangkat. Berapa lama nih dok kakinya diangkat habis hubungan nih? Nggak perlu gitu. Jadi begitu dia udah masuk ke dalam vagina, itu hanya doain aja spermanya mencapai sel telur gitu, ketemu sama sel telurnya. Nah dalam perjalanan mudah-mudahan sel telurnya tidak tersumbat gitu, jadi bisa ketemu gitu, sel telurnya juga keluar gitu. Jadi ya didoain aja lah, begitu udah itu nggak usah diangkat-angkat kakinya ya. Masih diangkat-angkat doain. Oke. Nah kalau misalnya pola makan yang sehat gitu ya, makan sehat, seimbang dan segala macamnya, pokoknya pola makan yang baik, itu akan meningkatkan potensi kehamilan gitu. Betul. Itu betul ya? Betul. Mungkin lebih ke arah ini. Spesifiknya apa? Lebih ke nutrisi yang ada pada makanan-makanan yang sehat ya, misalnya sayur dan buah, terus protein dan lemak itu semua penting untuk pembentukan sperma dan sel telur yang baik gitu. Jadi mungkin lebih ke arah cikal bakalnya lebih baik sehingga dia bisa bertahan gitu. Saat ketemu dia bisa bertahan menjadi mudigah yang baik gitu. Nah, jadi ini nyambung lagi sama program apa, kan kadang sekarang nih suka orang mungkin nggak harus zaman dulu atau zaman sekarang sih, kan ada orang yang pengen laki-laki dong, pengennya perempuan dong, nah gitu. Oke. Itu kan balik lagi kuasa Tuhan dong. Betul. Tapi ada nggak sih dok sebenarnya yang bisa dilakuin sama orang tuanya, misalnya konsumsi makanan atau apa yang bisa ini jadi arahnya kayak laki-laki atau gimana? Betul. Saya sih sedikit tidak mau menyarankan ya, karena memang keberhasilannya kecil gitu. Dari pola makan, pembasuhan vagina gitu ya, suasana vagina. Masuk akal sih penjelasannya memang. Jadi kalau misalnya laki-laki itu kan dia harus kromosom Y ya. Kromosom Y itu dia gerakannya lebih cepat gitu, tapi cepat mati gitu. Jadi memang harus dibuat suasananya tuh suasana di awal-awal ovulasi gitu, saat sebelum ovulasi. Jadi dia harus hubungan. Tapi memang keberhasilannya kecil. Jadi kalau untuk makannya juga harus perbanyak makan daging gitu. Kalau untuk laki-laki itu tuh coba saya sih nggak bisa nyaranin di seperti ini kan, takutnya keberhasilannya kecil sih. Itu nggak penelitian yang mutlak gitu ya dok? Ya nanti apalagi udah anak 3 nih perempuan semua, nanti anak 4 udah dengerin nih katanya dokter Sina laki-laki nih, ternyata enggak laki-laki gitu. Waduh. Jadi itu hanya ikhtiar usaha. Ikhtiar aja, betul, ikhtiar aja di hasilnya tetap balik lagi gimana yang maha kuasa. Betul. Itu bisa jadi dicoba ya dok ya. Boleh lah, dicoba lah. Nah kayak begitu teman-teman. Nah dok, udah ada pertanyaan yang udah masuk dari sebelum-sebelumnya dok. Oke. Kita mulai bacain kali. Boleh. Nih ada dari Nindi.
Dok, kalau kegemukan apakah mempengaruhi susah hamil lagi? Terima kasih. Oh, berarti pernah hamil dia ya, Mbak Ninggi ya? Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau kegemukan, terlalu gemuk atau terlalu kurus, sebenarnya itu akan mengganggu kehamilan. Kalau kegemukan itu biasanya nanti hubungannya dengan adanya resistensi insulin. Begitu ada resistensi insulin, biasanya hormon laki-lakinya lebih tinggi. Nah, kadang-kadang ovulasinya jadi terganggu. Itu sering terjadi pada kasus-kasus PCOS tadi. Nah, jadi memang sangat amat disarankan pada yang kegemukan untuk menurunkan berat badan gitu. Turunkannya juga nggak perlu dasar-dasar, 5% deh dari berat badan gitu. Jadi biasanya kesuburan akan kembali cukup baik gitu ya. Kalau berat badan diturunkan 5%. Memang anjurannya penurunan berat badannya dengan cara olahraga dan diet, makanan yang dipilih gitu ya, bukan dengan cara pil penurun berat badan, luruhkan lemak gitu, itu nggak dianjurkan dan memang tidak meningkatkan kesuburan juga kalau begitu. Jadi dengan cara olahraga yang teratur. Kalau terlalu kurus gimana? Terlalu kurus juga bermasalah karena kalau orang yang terlalu kurus dia biasanya lemaknya kurang gitu. Lemak itu sebenarnya penting banget untuk pembentukan hormon-hormon untuk kesuburan itu sendiri. Jadi atau misalnya orang-orang yang terlalu over exercise gitu ya. Sering ya yang perempuan-perempuan yang badannya kurus-kurus, berotot dan kurus itu biasanya haidnya juga terganggu. Jadi ada yang namanya amenore di otaknya, amenore di hipotalamus, sehingga dia akan mengurangi hormon yang keluar gitu. Orang yang pada over exercise, terlalu kurus, diet makannya terlalu parah, misalnya kayak bulimia, anoreksia, itu pasti ada gangguan haid dan gangguan ovulasi. Itu pasti akan ada masalah di ke program hamilnya nanti. Oke. Berarti itu ya ideal dibikin seadil mungkin kali ya dok? Betul, harusnya dilakukan berat badan yang ideal ya, diusahakan untuk berat badan ideal. Oke. Nah, ada lagi dok pertanyaan kedua. Hai dokter cantik. Ih, ya ampun saan aja. Mau nanya boleh dok, kalau udah steril kemungkinan bisa hamil lagi, adakah? Ada dong. Namanya kegagalan ya, kegagalan steril. Tetapi memang untuk steril tuh kegagalannya, kalau dibilang gagal tuh gagal KB itu artinya hamil ya. Udah kita usaha nih ya, gagal tetap hamil. Paling kecil ada dengan steril gitu dibandingkan dengan cara lain gitu. Oh itu yang paling ini. Paling mudah, gitu. Iya, karena dia sebutnya kontrasepsi yang mantap. Jadi kalau sudah yakin gak mau punya anak lagi, udah pakai steril aja daripada pasang spiral ragu-ragu gitu ya, mau suntik takut gemuk ya, walaupun gak semuanya juga gitu ya, bagusan sih pakai ini aja, pakai steril, tapi tetap ada kemungkinan hamil ya. Tetap ya. Iya. Nah pertanyaan selanjutnya dok, menstruasi sebulan 2 kali normalkah? Karena sudah 2 bulan ini setiap bulan 2 kali menstruasi. Oh oke. Jadi haid itu juga banyak yang mempengaruhi ya, selain dari makanan, stres tuh bisa mempengaruhi pola haid. Tapi kalau dia baru 2 bulan sih mungkin bukan sering ya. Jadi yang saya bilang tadi, haid siklus yang teratur dia harus 24 sampai 38 hari. Artinya kalau dia di bawah 24 hari, ada yang bilang di bawah 21 hari, itu dia berarti terlalu sering. Itu biasanya sel telurnya nggak keluar. Gitu. Jadi pasti ada masalah nanti. Gitu. Jadi memang coba dulu aja dilihat kenapa dia sampai terlalu sering haidnya. Mungkinkah karena stres atau ada perubahan berat badan yang sangat drastis, mungkin bisa itu jadi penyebab kenapa haidnya dalam 2 bulan, 1 bulan bisa 2 kali. 2 kali. Itu selain apa yang paling bisa dilakukan sekecil yang dimampu gitu apa tuh? Misalnya tergantung masalahnya. Kalau misalnya memang dia rasa aduh memang lagi capek banget nih dok, baik capek fisik dan aduh lelah, pokoknya lagi lelah fisik dan pikiran tuh ya coba aja untuk kelola stresnya gitu. Saya yakin di zaman begini pasti stres tuh banyak banget ya. Coba dikelola stresnya. Itu akan kembali normal dengan sendirinya ya dok ya? Betul, kalau penyebabnya karena itu. Oke, pertanyaan lanjutan. Mitos atau fakta dok, telur ayam kampung mentah plus madu bisa meningkatkan keperkasaan laki-laki dan bisa menyuburkan sperma. Oke, untuk makanan-makanan yang khusus buat sperma mungkin yang pasti yang mengandung zinc, selenium gitu ya, magnesium, itu sebenarnya sih sudah terbukti. Protein gitu, mungkin di telur ayam kampung ya memang bagus sih, tapi saya nggak tahu kenapa harus dimentahkan ya, saya nggak tahu. Tapi telur ayam kampung memang tinggi kan untuk protein, seleniumnya bagus. Nah itu memang bagus untuk fungsi sperma. Tapi saya nggak tahu kenapa dia harus mentah gitu. Apakah harus mentah? Matang aja, matang nggak enak kayaknya. Berarti nggak harus mentah, matang juga boleh. Bagus banget. Lebih bagus matang, nanti ada listeriosisnya kalau mentah ya kan.
Oke. Nah, pertanyaan lanjutan, dokter, saya ingin bertanya mengenai KB suntik 3 bulan. Berapa lama sebaiknya suntik KB dihentikan? Apakah kalau sudah banyak efek bagi kesehatan boleh dihentikan? Hentikan dong kalau udah ada efeknya. Efeknya kalau udah ada efek yang mengganggu ya, misalnya haidnya jadi biasanya kalau 3 bulan sih nggak haid ya, tapi kalau dia nggak cocok bisa jadi haidnya jadi berkelanjutan gitu, nggak berhenti bisa anemia nanti. Atau misalnya dia terasa ada ya nggak mengganggu pada beberapa wanita sih, timbul flek di wajah, ya hentikan aja, ganti yang lain gitu. Yang non hormon mungkin kalau memang udah mengganggu sama kesehatan sih haruslah kita itu ya dok ya sebenarnya apapun itu gitu, kalau misalnya ada sesuatu yang dilakukan dan mengganggu kesehatan lebih baik hentikan ya dok. Betul. Karena ada alternatif lain sih pasti. Tapi pastikan itu dari situ gitu kan, bisa jadi bukan dari situ, dikiranya dari situ gitu kan. Iya. Dipastikan dulu ya dok ya. Iya, karena kadang-kadang kayak misalnya abis pasang spiral gitu ya, dikiranya hubungan jadi hubungan gak nyaman, bukan karena benang ya, kadang-kadang kan karena benang. Kalau bukan karena benang mungkin karena yang lain, karena stres gitu kan. Yang pasti dipastikan dulu. Karena itu ya. Betul. Nah dok, ada lagi. Dok, vitamin untuk astenospermia itu apa ya? Terus gimana caranya memperbagus motilitas sperma? Terima kasih. Oke, itu seperti yang tadi saya bilang ya, kalau hindari dulu deh faktor-faktor yang bisa bikin gerakannya jadi lambat, jadi malas gerak, atau mungkin bentuknya jadi banyak yang rusak gitu, DNA di spermanya banyak yang rusak. Ya kayak tadi ngerokok, dikurangin aja itu. Kurangin rokok. Kalau bisa hentikan. Kalau bisa hentikan. Hentikan rokok, alkohol juga bikin kayaknya agak kelingan tuh spermanya ya kan. Alkohol. Terusnya bergadang dikurangin, jam tidurnya dibuat teratur. Lalu pilih makanan yang seimbang ya, baik protein dan lemak harus seimbang. Itu penting juga untuk kualitas sperma yang baik. Dan sayur-sayur dan buah-buahan wajib banget. Nah, yang lanjutannya dok, pertanyaan terakhir kali dari yang udah masuk ya. Ya. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau dikonsumsi oleh perempuan yang PCOS? PCOS ya, PCOS sama sih, memang tidak berarti dia harus dietnya benar-benar diet sehat, tapi serat itu sangat dianjurkan pada PCOS karena memang banyak manfaatnya. Bisa dari buah dan sayur, protein tetap dibutuhkan gitu ya, jadi jangan sampai skip makan pagi gitu, makan pagi nanti makan siang makan malamnya makin parah gitu kan. Jadi usahakan makannya teratur dengan komposisi yang seimbang gitu. Memang untuk PCOS sendiri wajib untuk menurunkan berat badan gitu. Jadi poinnya adalah mengubah perilaku nih. Saya mau hidup lebih sehat. Nanti biasanya mengikuti penurunan berat badan, mengikuti pola haidnya jadi lebih lancar. Mudah-mudahan cepat hamil. Kalau PCOS seperti itu, pola gaya hidupnya harus dirubah. Itu paling dasar tapi kunci ya dok ya? Betul, dan sering diabaikan. Diabaikan. Iya. Oke dok, nih sekarang kita mau bacain dari Instagram yang lagi pada nonton nih dok. Oke. Yang langsung pada nonton. Mohon maaf sebelumnya kalau nggak bisa dibacain semuanya karena ini lumayan banyak banget dok. Kita pilihin aja dok ya. Oke, boleh. Nih misalnya, kalau sering keputihan tapi tidak berwarna dan berbau dapat berpengaruh dengan kesuburan nggak ya? Oke, keputihan itu memang ada yang normal, ada yang enggak ya. Jadi misalnya menjelang-jelang masa subur gitu, itu dia biasanya ada keputihan, tapi dia encer dan agak panjang. Itu bisa juga jadi penanda, wah aku lagi masa subur nih. Jadi kalau ditarik tuh melar gitu. Ya, jadi dia transparan kayak lendir. Maaf ya kayak ingus gitu ya. Dia panjang gitu, warnanya putih transparan. Nah, itu normal sebenarnya. Atau misalnya kita perempuan lagi agak capek gitu ya, lelah, stres, itu biasanya keputihan jauh lebih banyak. Tapi kalau sering sekali gitu ya, mungkin kamu stres terus gitu. Jadi stresnya belum terkelola dengan baik. Asal nggak gatel, nggak bau, warnanya juga masih putih kekuningan, masih normal, nggak apa-apa sih. Cuma memang sekali-sekali anjurkan kalau sering keputihan, periksa deh ke dokter untuk pap smear ya nggak. Siapa tahu ada masalah di mulut rahim atau di saluran telur maupun di organ wanita yang lain. Oke, kalau udah mulai keseringan ya dok ya? Iya, kita cek aja juga siapa tahu ada penyebab yang lain. Nah, tuh dia, semoga terjawab ya. Terus ada lagi, dok, kalau pernah dikuret apakah berpengaruh terhadap kesuburan? Oke. Untuk kuret tergantung ya. Kalau kuret tuh
biasanya dinding rahim yang jadi masalah. Jadi kalau misalnya dinding rahim waktu dikuret masih aman ya, nggak sampai ada yang namanya Asherman syndrome. Jadi dinding rahimnya mungkin karena lengket banget, jadi kekeroknya terlalu keras gitu, jadi sampai lengket, ada sikatriknya. Nah itu kadang-kadang menghambat jalannya sperma gitu. Jadi sperma kan jalannya dari vagina, mulut rahim, rahim sampai ke saluran telur. Sebelum ke saluran telur dia udah nggak bisa masuk gitu karena rahimnya lengket bekas kuret. Tapi kalau bekas kuret yang tidak bermasalah, hamil lagi nggak apa-apa. Paling tunda aja 2-3 bulanan deh, gitu. Baru coba program hamil lagi biar dinding rahimnya bagus dulu, gitu. Nah, terjawab ya. Terus ada lagi nih dok. Dok, saya riwayat keguguran 2 kali dengan usia kehamilan sama 7 minggu. Saya riwayat PCOS juga, penanganan supaya cepat hamil lagi dan tidak terjadi keguguran lagi, bagaimana ya dok? Ini PCOS memang cukup banyak ya. Jadi PCOS itu memang paling sering bikin keguguran sih mbak sebenarnya. Tapi kalau 8 minggu gitu ya, 8 minggu itu biasanya kita sebut preembryonik sebelum jadi embrio ya. Preembryonik itu paling sering karena kromosom. Kenapa PCOS itu bikin kromosomnya jelek? Karena sel telurnya nggak bagus gitu. Bisa jadi sperma juga nggak bagus ya. Kalau kita ngomongin PCOS aja ya. Biasanya kalau PCOS itu sel telur yang keluar nggak bagus. Makanya kenapa mungkin nggak sempurna gitu ya. Itulah kenapa sering terjadi keguguran gitu. Jadi paling sering karena kelainan kromosom karena sel telurnya kurang baik. Walaupun nggak bisa dipungkiri mungkin faktor pria turut berkontribusi gitu. Tapi PCOS seperti itu. Paling sering penyumbang keguguran paling sering lah. Gitu. Jadi gimana lagi-lagi tadi PCOS pola hidupnya coba dibenerin dulu. Seperti diet, turunkan berat badan, olahraga rutin, usahakan banyakin serat gitu. Itu kita coba lagi. Nanti banyak pemeriksaan juga yang lain gitu. Yang penting itunya dulu, pola hidupnya dulu ya. Betul. Kita cek dulu yang lain. Kalau udah 2 kali memang harus ditangani dengan serius sih. Nah, sudah lepas KB suntik setahun lebih, tapi menstruasi menjadi 2 bulan sekali. Apakah masih berefek sehingga mengganggu hormon? Oke. Kalau untuk suntik ya 3 bulan. Fertility return-nya atau balik suburnya lagi memang agak lebih lama ya, sekitar 7 bulan sampai setahun. Nah, efeknya memang kadang-kadang setelah lepas tuh ada gangguan hormon sedikit. Nah, kadang-kadang bisa tuh jadi lebih cepet gitu. Sama, jadi nggak ovulasi, nggak ada keluar sel telur. Karena memang dia dari yang hormon 3 bulan tuh dia mengganggu ovulasi ya. Nah, itu masih ada efek dari obat yang sebelumnya. Biasanya balik lagi 7 bulan sampai 1 tahun. Gitu. Ya. Lama. Lumayan lama juga ya. Jadi kalau mau cepet balik subur pakai spiral, dilepas langsung subur, ya kan? Spiral atau pil juga lebih cepat sih untuk balik. Itu kenapa sih dok? Sebenarnya ada banyak mungkin ya kalau lihat di realita yang ada, kenapa orang banyak mempertimbangkan kalau pasang spiral? Keunggulannya ya, keunggulan spiral itu dia sebenarnya cuma sekali pasangnya, sakit sedikit sih ya. Jadi bukan sakit, nggak nyaman sedikit ya. Karena kalau pasang tuh saya lihat sih individual banget. Kalau orangnya relax, kadang-kadang dia udah selesai dok gitu. Tapi kalau dia udah stres duluan, bahkan belum dia apain aja udah stres gitu ya. Jadi tapi sebenarnya keunggulannya apa, dia masang cuma sekali. Kontrol setahun sekali, paling USG doang gitu kan, USG aja, kontrolnya setahun sekali. Efeknya bisa sampai 8 sampai 10 tahun gitu. Tapi memang kalau udah 5 tahun bermasalah keputihan, dia kan sering bikin keputihan ya. Nah, itu kita ganti lagi aja seperti itu, spiral. Dan dia nggak mengandung hormon. Ada yang mengandung hormon sih ada ya. Tapi yang paling sering dipakai kalau emang nggak ada masalah gitu, kita pilih yang non hormon gitu. Jadi nggak mengganggu. Sip. Nah, ada lagi nih dok. Mau tanya dong dok. Saya saat ini usia 44 tahun, sudah 2 kali keguguran. Apakah saya masih bisa hamil kembali? Saya dengan suami saya dicek ke dokter semuanya sehat dan tidak ada masalah. Oke. Ya ini mungkin yang disebut dengan unexplained infertility ya. Jadi nggak subur tapi nggak tahu nih kenapa gitu. Mungkin jadi yang dibilang unexplained infertility itu kalau suami sama istri semuanya baik-baik aja gitu. Kalau suami spermanya bagus, istri rahim, saluran telur dan telur semuanya bagus. Ya mungkin unexplained gitu, nggak bisa dijelaskan. Yang mungkin penyebabnya belum ketemu juga gitu ya. Tapi ini harus dipastiin udah semua work up-nya dikerjain belum gitu ya. Dan lagi-lagi kalau udah 44 tahun sih mungkin lebih karena fungsi cadangan sel telurnya kita periksa dulu. Udah diperiksa belum cadangan sel telurnya gitu kan. Jadi kita bisa bilang dia nggak ada apa-apa sih kalau semua pemeriksaan laki-laki dan perempuan sudah dilakukan secara lengkap gitu. Baru kita bilang oh ini nggak ada apa-apa nih
Karena itu pemeriksaan juga katanya sih cuma memang pemeriksaan, tapi ternyata banyak ya dok. Oh banyak yang banget, bisa banyak banget, dilewatin gitu. banyak Jadi, banget pemeriksaannya. nggak berarti satu pemeriksaan terus sehat-sehat aja lalu semuanya dikatakan sehat, belum tentu juga ya dok. Betul, harus sabar Mas. Jadi yang penting lagi ditekankan pada kasus infertilitas gitu ya, harus saling mendukung gitu. Karena ini perjalanannya panjang, terus nggak boleh saling menyalahkan. Nanti stres akan meningkatkan hormon yang menekan supaya perempuannya nggak ovulasi gitu. Jadi harus saling mendukung lah intinya kalau menghadapi infertilitas. Jadi, semuanya sih sebenarnya selama urusannya berdua ya harus Iya sama-sama dong, jalan ya dok, kan, betul. Gitu kan. Nah, dok ada lagi nih dok. Boleh. Dok, kalau suami suka bekerja sambil memangku laptop, habis itu mempengaruhi kualitas sperma nggak ya? Karena panas dari laptop. Nah, Jadi kalau saya bayangin megang laptop tuh pasti begini ya, udah dikepet, taruh lagi di sini, panas kayaknya ya, panas ya. Kenapa nggak taruh di meja? Taruh meja aja. Jadi kejawab ya panas. Ngerusak juga lama. Kalau sering dilakukan pasti ngerusak sperma. Kalau sekali Itu juga handphone, itu radiasi juga nggak bagus loh. Iya, kamu taruh di mana handphonenya? Kantong. Jangan. Waduh, Aduh. Dok, itu berapa lama dok? Kalau bisa sampai berapa lama itu Udah nggak usah kamu sesalian dulu. Sekarang kamu ganti pakai tas dong, ya kan? Pakai pegangan dong, dipegang handphonenya ya kan? Nggak usah khawatir, nanti tinggal diuji coba lagi ya. Tenang. Berarti itu yang mana? Itu nggak usah diungkit lagi, iya. Lagi nonton nih laki-laki coba dirubah kebiasaan. Jangan taruh di sini, jangan taruh di sini. Kalau kantong belakang mah? Kantong belakang, kita keinjek lagi. Jadi kalau bisa sih pakai tas kecil. Betul, itu ada radiasinya. Kenceng dok. Hah? Kenceng nggak? Kamu khawatir banget kayaknya. Nggak mungkin yang lagi nonton dia kepikiran, waduh ini gimana nih gitu. Dirubah aja, pola hidupnya dirubah. Ya. Oke. Kayaknya sih udah semua deh. Ada lagi? Ada lagi? Coba. Dok, kalau terapi endometriosis selain harus hamil bisa diterapi dengan apa dok? Oke. Endometriosis sama nih kayak PCOS, panjang kali lebar kali ya. Nah, jadi endometriosis tuh biasa keluhannya dua, nyeri waktu haid atau susah hamil. Makanya tadi saya bilang kalau dia dari mudanya udah sakit banget haid, langsung cepet-cepet kalau mau datang ya 6 bulan gak hamil-hamil cepet datang. Mungkin ada endometriosis gitu. Endometriosis tuh dinding rahim nempelnya nggak di dinding rahim, bisa di otot rahim, jadi kayak adenomiosis, bisa di indung telur, jadi kista coklat, atau yang paling sering dia di ini dinding panggul, jadi haid sakit, kalau lagi haid buang air besar sakit, atau buang air kecilnya juga sakit gitu, hubungan seksual sakit. Nah itu biasanya terapi tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya karena nyeri, biasanya kita kasih satu obat hormon yang memang jadi first line-nya untuk menekan kadar estrogen tadi. Tapi kalau misalnya untuk pengen punya anak, memang bisa juga dilakukan dengan tindakan operatif bisa, gitu. Tergantung dari lokasinya dan juga keparahannya. Oke, semoga menjawab. Oke, ada lagi dok. Kalau halangan nggak lancar, kenapa ya dok? Saya dari pertama halangan nggak rutin, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Halangannya kenapa? Ya, itu yang disebut dengan oligomenorrhea. Oligo tuh haidnya jarang gitu ya. Jadi kalau kamu dalam siklusnya, itu berarti kan kalau 2 bulan sekali lebih dari 38 hari ya. Itu termasuk yang jarang siklus haidnya. Kalau seperti itu sudah menikah, langsung segera dicoba 6 bulan ya. Dicoba kalau 6 bulan nggak hamil, segera ke dokter deh. Karena mungkin ada masalah di kalau nggak haidnya 2 bulan sekali, itu pasti tidak ovulasi, pasti nggak ada sel telur yang keluar. Nah itu masalahnya banyak sih, nanti ada workup-nya. Yang paling sering memang PCOS, tapi bisa juga yang lain gitu. Bisa hormon prolaktin yang ketinggian dan lain-lain. Masih ada faktor-faktor lain. Betul, harus dicek sih itu. Sip. Ini ada lagi dok, mau nanya kalau punya riwayat penebalan dinding rahim dan sudah pernah dikuretase 3 kali, apakah masih ada kemungkinan bisa hamil? Oke, ya ini termasuk rahimnya sangat sensitif dengan paparan estrogen ya. Jadi kasus kayak gini nggak sedikit banyak loh. Jadi misalnya tergantung usia ya kayak gitu. Karena ini ada satu resiko terjadinya keganasan di dinding rahim. Jadi kalau terlalu sering penebalan gitu ya, itu ada paparan estrogen yang tidak ada ininya, tidak ada tamengnya gitu. Jadi dinding rahim terus-terusan kepapar estrogen itu cukup riskan gitu. Biasanya sih cukup riskan, membahayakan juga.
Bisa terjadi pada kasus-kasus anovulasi pada PCOS juga bisa gitu. Nah, bisa hamil nggak? Bisa aja kalau misalnya penyebabnya diatasin. Tapi kalau memang di atas 40 tahun, hati-hati, harus sering. Kita penting kan diagnostiknya ya, dikuratnya hasilnya apa nih. Kalau masih aman-aman aja, ya gaya hidup lagi-lagi dirubah gitu. Tetap sama berat badan usahakan stabil. Biasanya kalau dia tiba-tiba tebal tuh biasanya baru penaikan berat badan yang signifikan. Itu biasanya kayak gitu biasanya. Pasti ada penaikan berat badan. Nah, gaya hidup adalah kunci. Gaya hidupnya dulu ya dok, betul. Yang perhatiin ya. Nanti yang lain juga bisa mengikuti, menyimbangi gitu dok. Ya nggak? Betul, setuju saya. Nah dok, ada lagi dok, saya udah hamil, udah nikah 1 tahun 6 bulan, tapi belum hamil. Saya lagi promil, tapi didiagnosa PCOS. Mau nanya, untuk PCOS ini makanan yang harus dihindari? Oke, yang penting gimana caranya kamu bisa ada penurunan berat badan gitu ya. Ada juga sih yang kurus ya, jadi PCOS ada yang kurus juga. Nah itu sebenarnya ada yang disebut overfat, walaupun dia kurus ada fat yang berlebihan. Nah itu biasanya berhubungan dengan resistensi insulin. Jadi hormon insulinnya jadi sangat tinggi sehingga mengikuti dengan hormon androgen yang tinggi. Itu biasanya pengaruh karena hormon. Nah kalau misalnya dia PCOS, memang harus tanganin dulu. 1 tahun 6 bulan udah pernah kontrol ya berarti ya. Biasanya sih memang pola hidup. Setelah pola hidup enggak, kita tahap keduanya pakai obat-obat untuk menstimulasi ovulasi. Jadi ada beberapa obat yang diberikan supaya dia timbul ovulasi gitu. Nanti dicoba lagi, obat-obatnya juga ada pilihannya. Jadi kalau misalnya kita coba yang satu nggak berhasil, kita coba obat yang lain. Memang harus cukup teratur sih untuk kontrol. Kita lihat waktu diberikan obat, ada nggak sel telur yang matang, terus dinding rahimnya cukup nggak untuk penanaman untuk penempelan mudigah gitu. Jadi memang banyak sih pemeriksaannya. Tapi kalau 1 tahun 6 bulan sebaiknya sih memang harus sudah telaten. Semoga segera hamil ya Mbak ya. Amin. Ditelaten aja. Ayo semangat. Semangat. Harus ditelaten ya dok ya. Gaya hidupnya dirubah. Oke. Nah, ada lagi nih dok. Dok, kalau ini terakhir kali ya dok ya. Oke. Dok, kalau pakai spiral selama 7 tahun, apa mempengaruhi kesuburan kalau sudah dilepas? Tidak, return of fertility-nya sangat baik dia. Begitu dilepas, dia biasanya langsung subur. Tetapi jeleknya spiral kadang-kadang memang bikin inflamasi ya. Jadi kadang-kadang ada tuh yang saluran telurnya sampai infeksi, itu bisa juga, makanya jangan terlalu lama juga ya. Nah, dilihat kalau semuanya aman-aman biasanya akan langsung balik gitu. Langsung balik subur lagi. Kalau semuanya aman-aman aja. Iya, nggak ada infeksi dan lain-lain biasanya langsung subur tuh dok. Langsung subur. Oke, semoga terjawab pertanyaannya. Oke, dok. Ya. Wah, ini udah banyak banget yang nanya dan kayaknya udah terjawab semua. Ya, Maaf kalau yang nggak kejawab, nggak sampai disampaikan pertanyaannya. Tapi semoga penjelasan yang sebelumnya sudah bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dalam hatinya mau ditanya atau nggak tersebutkan. Tapi sudah bisa terjawab gitu ya dok ya. Ada beberapa sih yang misalnya kayak keputihan yang normal, pola haid, atau untuk spiral. Aku buat di konten-konten IG aku gitu. Jadi kamu bisa dong ya dilihat IG aku ya. Ada dokter Elsina langsung bisa dilihat, bisa nanya juga ya dok ya. Ya, nanti aku akan selalu membuat konten mungkin yang berhubungan sama pasien sih. Misalnya pasien-pasien yang mungkin butuh informasi lebih dipraktekkan aku, nanti aku buatin gitu. Namanya dok? Elsina Kapiters ya. Elsina Kapiters. Nah, jadwal prakteknya dokter? Senin, Rabu, Jumat, Sabtu aku pagi, Selasa, Kamis aku malam. Gitu. Jamnya Senin, Rabu, Sabtu jam 9 sampai jam 1. Hari Jumat jam 10 sampai jam 12, Selasa, Kamis jam 6 sampai jam 9 malam. Jadi teman-teman udah bisa tahu banget gimana caranya untuk komunikasi langsung sama dokter Elsina. Boleh lihat di Instagramnya langsung di Elsina Kapiters. Bisa juga datang ke Rumah Sakit Azra di hari-hari yang tadi udah sebutin gitu. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh datang ke Rumah Sakit Azra. Dok, terakhir dok, apa pasangan gitu ya, kalau memang belum dikaruniai, harus saling mendukung. Pelan-pelan kita coba cari permasalahannya di mana. Dua-dua harus mau untuk dicari penyebabnya. Mungkin tidak ada masalah gitu ya. Jangan terburu-buru juga. Usahakan untuk memperbaiki gaya hidup. Mungkin targetnya adalah mungkin gak usah turun berat badan, targetnya adalah merubah gaya hidup. Semoga berat badan turun, pola haid juga jadi teratur, dan semoga legas hamil. Amin. Gitu. Ya.
Terima kasih banyak dok. Sama-sama Mas Rian. Sehat terus, Ya. cantik terus. Amin, Semoga bisa ya. memberikan kebaikan sama masyarakat. Amin. Gitu, kan. Terima kasih sahabat Ruza yang sudah menyaksikan Health Talk sore ini. Terima kasih sekali lagi Dokter Asina. Ya. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat dan bisa disebarluaskan ke lingkungannya masing-masing. Oke. Gitu. Sampai jumpa di Health Talk berikutnya. Sampai jumpa. Dah.